Ya, halo selamat datang kembali teman-teman para penonton setia Tovi X. Melanjutkan cerita part 1. Sekarang ini adalah part 2-nya. Kita jalan lagi dari Kopi Nuansa Hati ke Ki Demang Resto dan Cafe. Jalurnya kita balik lagi keluar nanjak. Hanya saja kita datang tadi dari arah kanan. Kali ini kita ambil belok kiri. Kalian kalau main kesini nggak usah terlalu panik, terutama kalau pagi Sabtu Minggu. Walaupun jalurnya terkesan sepi, sebenarnya ini jalur yang eh, bisa dikatakan umum dilewati oleh para pesepeda, terutama pagi hari dan sore hari. Jadi tuh kalau hari Sabtu atau Minggu weekend gitu banyak pesepeda yang men-challenge atau menantang stamina dirinya sendiri menuju Ki Demang Cafe dan Resto. Begitu juga kadang kita menemukan rombongan klub motor, komunitas motor, biasanya trail atau motor adventure sih. Jarang komunitas motorsport kemari. Maka dari itu juga saya menyukai jalur ini karena tahu sendiri kan kalau komunitas motorsport kadang bawanya agak-agak terlalu cepat. Sedangkan kalau trail juga banyak juga sih yang agak-agak ngebut gitu, tapi ya lebih nggak secepat atau yang suka cornering macam motorsport lah ya. Jadi jalannya ini sebenarnya menanjak terus guys. Jadi walau kelihatannya datar, sebenarnya jalannya menanjak terus. Jalannya pun relatif mulus, sepertinya juga diaspal. Beberapa bulan terakhir sudah diaspal ini kayaknya, walaupun kayaknya aspalnya belum berumur setahun lebih, tapi jalanannya bisa dikatakan relatif mulus, muat 2 mobil, tapi ya kalau lagi pas-pasan nggak bisa kenceng sih, memastikan agar tidak kesenggol. Untuk informasi, saya sendiri jalan dari Kopi Nuansa Hati ke Ki Demang Cafe dan Resto pada pukul setengah 3 apa jam 3 ya, saya agak lupa. Dan ditambah Ki Demang dan Resto ini sebenarnya sudah cukup populer namanya di kalangan klub motor atau komunitas motor, juga komunitas pesepeda, karena di Ki Demang Cafe dan Resto ini letaknya pas di bawah kaki gunung yang bernama Gunung Batu. Bahkan sebenarnya banyak youtuber reviewer gitu atau reporter otomotif yang suka buat video atau review di tempat tersebut. Di Demang Cafe dan Resto juga terdapat camping ground dan terdapat trekking dan bisa naik gunung juga, dan ada jalur motor trailnya. Seperti yang tadi kalian lihat, ada komunitas motor trail yang lewat. Sebenarnya ada beberapa yang papasan, kita ketemu saling klakson menyapa, cuman tidak semuanya didokumentasikan atau divideokan. Di sini saya tunjukkan bagaimana kondisi jalan dan jalur-jalur yang dilalui untuk mencapai Ki Demang Cafe dan Resto. Sorry. Ki Demang Resto dan Cafe, terbalik. Kalau buat pesepeda sih sangat menantang nih karena nanjak terus. Jalurnya relatif tidak macet dan cukup menyenangkan. Oh iya, untuk sebelumnya kalau kalian main kesini, pastikan minimal ada m-banking atau cash ya, karena seperti tadi di Kopi Nuansa Hati aja kita tidak dapat transaksi menggunakan pembayaran online atau debit atau EDC kartu gitu, juga nggak bisa. Jadi masih pakai cash dan m-banking. Begitu pula nanti di tujuan juga di Ki Demang Cafe dan Resto juga hanya terima cash dan m-banking, belum terima tuh pembayaran melalui GoPay, OVO atau transaksi online lainnya tuh mereka belum siap.
untuk informasi juga, menuju Kidemang Resto dan Cafe, suasana udara mulai berubah, lebih sejuk, tidak sepanas tadi di tempat sebelumnya. Di perjalanan sudah terasa angin sejuk sudah mulai terasa ya, karena lokasi juga sudah mulai sedikit lebih tinggi, tapi nggak sedingin puncak memang. Jalur ini jujur mengingatkan saya waktu saya riding di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, karena jalannya mirip, hanya saja tidak rusak. Kalau kita main di Taman Nasional Gunung Halimun Salak itu jalannya berkerikil dan berbatu, sedangkan kalau yang di sini aspal dan mulus, jadi untuk riding tuh lebih enak. Sepanjang jalan jangan kaget kalau sering melintas kadal atau iguana kali ya, karena ukurannya cukup besar lewat. Ya untungnya selama saya lewat sini tidak ada macam hewan-hewan macam ular gitu yang gendang. Serem juga soalnya kalau ada. Dan kalau misalkan hujan, mungkin hindari juga jalur seperti ini ya, karena jalur seperti ini nanti akan terasa licin sih. Jadi kalau misalkan lewat sini dengan kondisi hujan harus hati-hati, karena air yang mengalir itu membawa lumpur atau tanah liat. Nanti di akhir video sebenarnya agak-agak kepotong, ada satu video yang tak sengaja kehapus dan tidak bisa recovery saya karena sudah betul-betul dihapus. Sebenarnya isinya ya tinggal jalan lurus saja dan Kidemang Cafe dan Resto sudah sampai, ada di sebelah kanan jalan. Tapi overall jalan 90% dan tikungannya atau jalur percabangan yang harus dilalui semua sudah terekam di video saya yang saya tunjukkan ini. Sebenarnya sepanjang jalan tadi di sebelah kiri banyak jalur-jalur motor trail. Nah, saat posisi di sini nih, Gunung Batu di sebelah kanan terlihat sudah cukup jelas. Ini sebenarnya letak sudah sangat dekat dengan tujuan, yaitu Kidemang Resto dan Cafe. Ya sebenarnya kita hanya menyusuri jalur ini dan ada satu tikungan lagi nanti belok kanan, dan itu lurus saja adanya di sebelah kanan. Sudah sampai. Di kiri kanan kadang terdapat villa kecil. Memang bukan villa mewah ya yang dapat disewakan lah, tapi kadangkala ada villa yang cukup bagus juga ada, dan homestay yang cukup bagus juga ada. Seperti yang kalian lihat itu sebenarnya sebelah kanan itu sebenarnya macam homestay ya, dan juga banyak kios-kios yang baru tapi belum ada yang penyewanya seperti itu. Nah di sini percabangan yang saya maksud, di sini di pertigaan ini kita belok kanan dan hanya ikutin jalur sini aja. Nanti di kanan jalan sudah ada terlihat. Pokoknya kalian pasti tidak bakal kelewat lah, karena petunjuk papan iklannya itu atau penjelasnya itu jelas, gapuranya besar, jadi nggak mungkin kalian kelewat gitu. Akhirnya kita sampai nih guys. Nah ini dia Kidemang Resto dan Cafe. Parkiran motornya ya lumayan sih, cuman agak padat. Parkiran mobilnya juga lumayan, jadi nyari parkir nggak susah-susah amat.
Kemudian menariknya itu ternyata makanannya di sini masih lebih enak dan minumannya dibandingkan, ya kita nggak mau banding-bandingin sih. Pokoknya intinya cukup enak dan harganya juga cukup terjangkau. Toiletnya terdapat satu wastafel dan 3 bilik. Tetap ada WC jongkok, ada WC duduk. Kebersihannya juga lumayan. Di sini juga ada camping ground dan eh, ada juga kayak semacam fasilitas buat yang suka ngerokok dan tidak ngerokok. Areanya pun cukup menarik. Ada bagian outdoornya dan ada bagian yang lesehannya juga. Dan juga ada musik live-nya juga. Musik live-nya biasanya dibawakan oleh penyanyi dan lagunya tuh lagu-lagu tembang kenangan gitu. Ya, pokoknya kalau orang-orang mungkin tahun 70, 80, 90 pasti kalian kenal lah lagu-lagunya. Karena lagu-lagu yang saya dengar rata-rata lagu-lagu yang biasa didengar oleh papa mama saya, dan pengunjungnya pun bisa dikatakan lebih banyak orang tua di sini daripada anak muda. Kalau tempat sebelumnya kan kelihatan jelas tuh bahwa target pasarnya adalah anak muda, sedangkan di sini bisa dikatakan rata-rata yang datang orang tua. Sedangkan luas tempat makannya sendiri sebenarnya nggak begitu besar sih. Ya, akhirnya kita pulang balik. Ya namanya juga short trip lah ya, nggak terlalu jauh tapi nggak deket juga. Yang penting puas saja gitu, cuci mata, jalan-jalan sambil ngobrol, menikmati jalur dan keindahan alamnya, dan tidak lupa juga dengan cara yang tidak buang-buang duit atau tidak mahal lah, yang terjangkau. Tidak lupa juga turut mendukung eh, kembalinya atau meningkatkan kembali pariwisata daerah yang sempat kena dampak dari pandemi COVID ini. Dan jangan lupa juga kalau kita jalan-jalan, prokes maksudnya tetap dilakukan dengan baik dan optimal dan semaksimal mungkin. Tetap bawa hand sanitizer sendiri, tetap bawa sabun cuci tangan sendiri, bawa tisu basah, bawa tisu sendiri, selalu bawa masker lebih dari satu, jaga-jaga. Ya pada dasarnya ya kita tetap harus selalu jaga kebersihan.